yang berjalan, perputaran ekonomi. Seberapa besar sih Abang melihat peluang bisnis di sektor ini, Bang? Jadi gini, lagi di Jakarta, aku tanya dulu, untuk menerima proyek itu kan otomatis kan kita mikirnya SDM kita kuat atau enggak. Kalau untuk konten kreator justru peluangnya Skill ini di mana Bang bisa mempelajari ini, atau memang dulunya khusus kuliah sinematografi atau seperti apa? jadi katanya tuh ada investor mau masuk. Kita lihat video itu ya. Iya. Dan tapi memang keren video itu. Waktu itu di situ tuh kondisinya tuh nggak ada sinyal, semuanya terbatas lah, semua serba terbatas. Tapi kalau di kotanya tuh justru yang menarik itu kota tua. Di situ tuh pernah didesain sama orang Belanda tuh jadi. Apakah pencapaian bisa membuka peluang investasi dan kolaborasi bisnis? Kan udah dapat support nih dari pemerintah Jambi. Oke, kami diundang waktu itu di Malaysia. Di era digital saat ini, industri kreatif terus berkembang dan mulai menjadi peluang bisnis, tak terkecuali di Jambi. Film dan audiovisual bukan lagi sekadar hiburan. Di baliknya ada peluang usaha, lapangan kerja, promosi daerah, hingga potensi bisnis bagi generasi muda. Lalu bagaimana peluang industri film di Jambi? Apa tantangan membangun bisnis ini? Dan bagaimana karya film bisa membawa nama Jambi lebih dikenal secara luas? Hari ini kita akan membahasnya bersama pelaku industri kreatif asal Jambi yang karyanya sudah menembus festival internasional. Ada Bang Husni bersama saya Dedi Rahmawan, inilah Talkshow Jam Bisnis. Bang Muhammad Husni. Ya. Lebih dikenal Bang Husni Turion. Ya. Apa Turion itu? Apa ada artinya atau akronim atau apa itu? Dulu kan ini di zaman dulu tuh ada nama-nama alay kayak gitu kan. Oh ya, terus? Ya. Jadi di waktu itu kita punya laptop Turion. Oh gitu. Iya. Merek? Turion. Iya. Jadi kok bisa memilih itu gitu? Namanya juga, masa itu kan lagi alay-alaynya kan. Oh, dan coba sampai sekarang ya? Jadi nama di sepanjang nama-nama alay itu, cuman Turion itu yang nyangkut. Oh gitu. Nyangkut di mata orang yang banyak gitu. Iya. Dikit-dikit ketemu, si Turion. Iya. Turion kayak gitu tuh. Iya. Jadi, wah kok pada nempel nama itu gitu kan. Udah akhirnya lanjut sampai sekarang. Akhirnya memakai nama itu untuk nama brand juga ya? Dulu nggak terlalu ini. Jadi waktu itu kan ada bikin ini perusahaan untuk PH ini kan. Dulu kan nama brand kita kan namanya Home Digital. Home Digital. Itu terlalu umum kayaknya itu ya? Nggak, pas di notaris nggak boleh bahasa Inggris. Akhirnya waktu itu tak bilang, aduh apa di saat itu kan. Jadi udahlah Turion. Apa itu Turion? Pokoknya nama-nama inilah. Gitu ya. Akhirnya nggak bisa tuh kata. Minimal 2 kata. Oke, Turion kreatif. Gitu ya. Akhirnya seperti itu ya. Iya. Oke, Bang Husni, kita mungkin langsung ke persoalan lah terkait industri kreatif perfilman lah khususnya ya. Masih banyak orang melihat film hanya sebatas sebagai sebuah hiburan, ya kan? Padahal di dalam itu ada industri yang berjalan, perputaran ekonomi. Seberapa besar sih Abang melihat peluang bisnis di sektor ini, Bang? Jadi gini, kalau industri film itu yang kita ketahui itu berpusatnya hampir semuanya itu di Pulau Jawa. Kayak di luar dari Pulau Jawa itu kemungkinan itu agak kecil. Nah, tapi di satu sisi kecil itu jadi potensi. Oke. Soalnya kita punya peluang nih. Kalau kita mulai dari Jakarta kan persaingannya ketat kan. Iya. Gitu. Nah, kita mulai dari Jambi, terus kita Jambi kan juga istilahnya kalau kayak kita pergi ke Jakarta kan, Jambi itu di mana ya? Oh, belum terkenal ya, banyak belum terkenal, ya. Itu. Ya, jadi ini juga salah satu visi dan misi kita untuk memperkenalkan Jambi ke dunia luar, gitu. Nah, kalau peluang yang lain di era digital sekarang itu sangat berpeluang sekali ya. Justru di audiovisual ini kesempatan tuh banyak sekali, bukan di film. Bukan hanya di film aja, tapi dari segi konten kreator dan
yang berhubungan dengan itu tuh peluangnya sangat besar sekali. Besar ya? Apalagi mungkin sekarang sudah banyak tools ya, kayak AI segala macam aplikasi yang mudah orang belajar mempelajarinya gitu ya. Artinya kayak kami bilang tadi banyak terpusat di Pulau Jawa, berarti kan pasti soal SDM dan segala macamnya. Dan dengan dunia yang digital sekarang mungkin lebih merata ya skill dan segala macam itu ya. Kalau untuk di Jambi, kayaknya mesti ngerintis ya. Gitu. Iya. Kita mesti mengedukasi gimana proses buat film. Nah, itu kita buat komunitas kan. Nah, jadi kawan-kawan dan sebagainya itu kita belajar dari otodidak. Mungkin kalau teman-teman dari Jawa itu datang, kadang-kadang kan dia meng-calling kan. Itu kadang kita bikin sharing session. Gitu. Terus ada apa-apa dari YouTube, kita belajar bareng. Belajar bareng gitu ya. Terus kalau misalkan ada proyekan bareng, saat itu kita praktek bersama-sama. Artinya ekosistem di Jambi pun sebenarnya sudah ada ya untuk audiovisual ini, untuk film ini. Ekosistemnya ada ya? Salah ada. Kita udah mulai itu. Saling support berarti artinya untuk menumbuhkan seperti pertanyaan di awalnya di sektor ini, industri di sektor perfilman ini. Saling support. Saling support. Karena kita dulu pernah waktu itu garap proyekan Mendayung Harapan kan. Oke, apa tuh Bang? Bisa dijelaskan sedikit? Itu cerita tentang Bu Leni yang atlet dayung itu. Iya, tahu. Nah, di waktu itu kan kita dikasih challenge. Seminggu harus jadi. Proyek itu ya. Iya, proyek itu. Wah, dia mikir nih bilang, kekuatan SDM kita nih gimana nih waktu itu. Lagi di Jakarta, aku tanya dulu. Untuk menerima proyek itu kan otomatis kan kita mikir nih SDM kita kuat atau enggak. Jadi, kita telepon. Waktu itu telepon di Medi, Abang butuh ini. Dia teater. Oh, teater. Teater. Butuh talent. Di saat itu harus cepat. Nggak perlu latihan lagi. Kayak gitu. Nah, jadi lah pokoknya. Pokoknya ini harus jadi. Kayak gitu. Sanggup nggak? Gitu kan. Sanggup, kata dia kayak gitu. Oke. Lanjut lagi nih, pembuat musik. Pembuat musik. Telepon lagi nih. Bisa nggak ini? Aku pengen musiknya berunsur Jambi. Dalam waktu sekian selesai. Bisa, kata kayak gitu kan. Oke, telepon lagi kawan-kawan lagi. Jadi gercep lah ya? Ya gercep di waktu itu. Itu tantangan dari siapa yang minta untuk memproduksi film itu? Dari kementerian. Oh, kementerian? Olahraga? Kemenpar apa? Pariwisata waktu itu. Pariwisata. Kemenpar. Waktu itu. Mereka ini nantangin kan. Kami di saat ini kejepit, emang nggak bisa berbuat banyak. Waktunya cuma seminggu. Oh gitu. Kalau kamu terima tanda tangan, kalau kamu tolak, ya silakan. Akhirnya dengan kekuatan yang ada ini, udah kita terima. Akhirnya pas tuh seminggu itu udah jadi. Jadi film itu ya? Durasi berapa lama tuh? Sekitar 25 menitan gitu lah. Itu dokumenter deh? Kami bikinnya di dokudrama. Dokudrama. Karena di waktu itu tuh lagi COVID, kita mau buat kayak simulasi atau apa tuh akan sangat sulit sekali. Kalau melihat perkembangan digital sekarang, apakah industri kreatif seperti film, ya, audiovisual, video konten yang sekarang ramai di media sosial, itu sudah menjadi peluang usaha yang menjanjikan? Oh iya, tentu. Seberapa menjanjikan? Artinya begini, saya lihat pasarnya apakah kita menunggu misalkan dana dari pemerintah, dalam hal ini mungkin APBN, APBD, atau ada ceruk-ceruk lainnya sebenarnya? Kalau untuk konten kreator justru peluangnya lebih besar lagi sebenarnya. Lebih besar? Iya, lebih besar lagi. Dulu pernah ada ketemu yang influencer kayak gitu. Nah justru dari dia tuh banyak dapat order. Dari swasta gitu ya? Iya, dari yang UKM. Mau nih, tolong bikin konten ini. Dia rate-nya 500 sampai 3 juta per sekali konten. Gitu ya? Iya, di waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang mungkin naik. Kalau Trian Kreatif masih nerima itu? Masih main itu nggak? Belum nggak? Belum. Kita masih fokus ke film iklan, dokumenter. Atau bikin profil, atau masih ini tuh. Yang lebih berat lah ya? Iya. Kalau yang konten-konten yang ini kayaknya sama anak-anak yang lebih muda lagi kayaknya lebih better lah. Oh, kalau melihat kayak tadi konten-konten kreator di Jambi, itu dengan seperti apa persinggungan mereka dengan mungkin ekosistem film di Jambi? Kayaknya tidak ada yang bersinggung. Tidak, maksudnya bersinggungan dalam hal ini bersentuhan, maksudnya mungkin berkolaborasi atau karena kan mungkin
konten kreator sebatas mungkin dari sisi editing, dari apa segala macam mungkin terbatas. Oh, kalau kami lebih memanfaatinnya berkolaborasinya lebih ke talent sih. Mereka sebagai talent gitu ya. Iya, mereka jadi talent dan contohnya waktu itu kita ada dapat bikin iklan kan. Nah, mereka pengen tahu ini siapa talentnya. Wah, muncul deh daftar talent influencer nanti ini. Oh, gitu ya. Oh, iya, situ ya. Gitu, betul. Influencer Jambi, tak tawarin sekian. Oke. Dulu pernah kita ada ngerjain project kan di ini, TNKS. Ya, itu ada pengaruh tuh. Ini siapa, followersnya berapa, gitu. Buat jadi talent waktu itu. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya benar bilang tadi dari Jerman ya, TNKS. Bagi pelaku di industri ini, bagaimana cara mereka mungkin menembus kayak semacam, ya kayak tadi, ada pendanaan dari Jerman, ada dari pemerintah, atau mungkin lembaga-lembaga lain mungkin? Apakah misalnya harus apply dulu, atau jejaring kah, atau gimana? Banyak macam-macam ya. Banyak ya? Banyak macam-macam. Mulai dari berjejaring, kadang juga harus nge-browsing juga. Inisiatif kita mencari ya? Iya, inisiatif mencari juga. Kadang-kadang ada yang dari teman ke teman. Dari mulut ke mulut. Nah, nanti nyampe ke kita. Itu ada juga kayak gitu. Barulah sekira cocok, eksekusi gitu ya? Iya, tergantung brandingan kita lah. Tergantung brandingan ya? Kalau brandingan awalnya apa nih? Lebih kemana kalau brandingan? Ya udah tahu kalau yang menilai ya. Iya, Tapi kalau kita pengennya lebih ke profesional video sinematografer kayak gitu lah. Ya. Skill ini di mana Bang bisa mempelajari ini, atau memang dulunya khusus kuliah sinematografi atau seperti apa? Sampai berkecimpung di sini. Oh, waktu itu otodidak juga. Otodidak juga? Jadi di waktu tahun 2014 ya. Dulu tuh waktu itu ada dari pihak Jakarta tuh ada syutingan film. Oke. Judulnya itu Silent Heroes. Judulnya? Silent Heroes. Silent Heroes. Jadi di waktu itu tak chatting lah. Aku pengen ikut dong jadi kru-kru. Kayaknya seru kayak gitu kan. Oke. Jadi langsung bilang, mau kayak gitu kan. Maulah kayak gitu. Ayo terbang kita. Langsung ke Singapura waktu itu. Itu? Iya. Project pertama itu? Iya. Nge-crew jadi film pertama kali, terjun ke dunia film, itu di Singapura. Sebagai apa itu dulu? Asisten kameramen. Emang apa ada skill di situ kok nekat atau mengajukan gitu kan? Oh, kalau kan sebelumnya kan kita ini fotografer videografer weddingan. Oke. Weddingan itu tuh ini. Nah, itu kan ada muncul titik jenuh kan. Oke. Iya. Wedding itu kan template ya. Iya. Cuman beda kepala orang aja. Iya. Iya. Beda kepala orang aja, semuanya sama. Mau pose-pose sama, mau arahkan sama gitu kan. Kita mau ngedit ini, mau apa lagi kayak gitu kan. Nah, itulah mentok. Aduh, sakit kepala kayak gitu kan. Akhirnya nekat-nekatin lah waktu itu. Ngechat, akhirnya di approve lah waktu itu. Pergi kita ke Singapura. Itu nge-crew sekaligus belajar lah. Gitu. Habis dari Singapura, mungkin lah dia suka atau apa. Dilanjutin. Dari situ ya terbuka jalannya ya? Iya, gitu ya. disuruh nyambung lagi di Jakarta. Lepas dari itu, terbang lagi ke Jakarta. Dibiayain sama mereka semua. Iya. Nah, dari iseng itu ya, akhirnya terbuka jalannya ya. Dan sekarang malah... Kemarin udah niatin, udah. Ini kita nggak ada ngelamar kerja atau apa. Udah, bismillah lah, fokus. Bismillah ya. Mudah-mudahan ada jalan yang... Wedding nggak main lagi? Atau ada pasukan yang mungkin mau eksekusi? Wedding kayaknya nggak ada yang order. Nggak kuat mungkin tarik-tariknya. Iya. Tapi nih, kalau masih ada yang order, Bang, wedding masih mau nerima? Tergantung lah. Tergantung ya? Iya. Cocok ya. Bang, menurut Bang Husni, sejauh mana industri kreatif bisa membantu branding, khususnya daerah, ya kan? Termasuk mendukung promosi pariwisata. Kalau dulu tuh sangat pengaruh sekali loh. Dulu? Iya. Dulu waktu itu kita tuh ada bikin ini ya, bikin video promosi Tanjung Jabung Timur ya. Di tahun 2021. Di tahun 2028 tuh viral. Itu yang trailernya cewek, kalau nggak salah ya? Iya. Saya lihat itu.
di tahun 2018, bukan 28, 2018 itu viral, itu banyak yang nge-repost. Waktu itu main di Facebook kan, Iya, iya. paling banyak waktu itu di-repost. Nah, di situ tuh banyak efeknya. Sampai kemarin dipanggil waktu itu di TN, di Sebelang, apa? iya, Berbak Sembilang ya? Berbak Berbak Sembilang ya. Sembilang, iya. Jadi katanya tuh ada investor mau masuk. Gara-gara lihat video itu ya. Iya. Dan tapi emang keren video itu. Gara-gara lihat itu investor mau masuk kayak gitu kan. Wih, segitunya kayak gitu kan. Peluang juga buat waktu itu kan ada adegan mancing juga kan. Mancing mania gitu. Wah, itu pada heboh. Ujung-ujungnya malah terbentur dengan aturan Taman Nasional. Taman Nasional ya biasanya ya. Iya. Bentuk Taman Nasional. Terus ada juga waktu itu kita ada bikin ini video di pesisir selatan ya. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Waktu itu di situ tuh kondisinya tuh nggak ada sinyal, semuanya terbatas lah. Semuanya serba terbatas. Udah videonya launching, langsung ditelepon Cecak berapa saat kemudian. Bang, terima kasih banget Bang ya. Akhirnya daerah kami ini dikenal banget kayak gitu. Itu apa proyek sendiri atau maksudnya ada inisiatif sendiri atau gimana? Udah, itu tuh waktu itu dapat dari UNDP ya. Sebenarnya tujuannya tuh video itu untuk ini apa? Jadi masyarakat di sana itu pekerjaannya tuh illegal logging. Oh. Nah, Memotret gitu. itu ya sisi ini Ya, tapi bagaimana mereka tuh beralih dari illegal ini logging ke ekoturism. Hmm. Nah, disitulah jadinya waktu itu viral. Bahkan sempat kemarin tuh dihubungin apa waktu itu ya? Pokoknya universitas apa gitu. Jadi bahan ini dia video kita tuh. Dia minta izin bang ya. Ya. Kami jadiin bahan buat apalah gitu tugasnya dia tuh. Entah tesis, entah skripsi, entah apa gitu. Iya. Bang, kalau Abang bilang tadi kan itu dulu pengalaman ya, sempat viral. Tapi kalau sekarang pun sebenarnya masih sangat efektif kan untuk promosi daerah. Oh, sangat Efektif ya. sangat efektif. Banyak yang saya bikin justru ini berdampak. Dulu ada yang di kafe di Sabak tuh. Di ini, Kampung Laut. Oh iya. Kampung Laut. Ya, waktu itu kan rame itu. Rame itu kan gara-gara ini. Bahkan dia tuh sampai rencana itu enggak mau syuting di situ. Bawa tempat lain kan. Gitu ya. Sampai dia bilang, "Nek, kamu butuh apa?" katanya gitu kan. Emang kenapa bilang kan? Aku enggak apa-apa, aku fasilitasin kau katanya. Yang penting tempat aku masuk sedetik 2 detik dari video kau kan. Sampai gitu ya. Iya, sampai kayak gitu ya. Akhirnya kami difasilitasin kapal, difasilitasin apa kebutuhan aku syuting kayak gitu. Udah enak. Karena kalau di perkiraan tuh dia habis jutaan juga. Kalau menurut Abang dari 11 kabupaten kota di Jambi ini, yang menurut Abang perlu digenjot promosinya daerah mana? Dengan segala macam potensi yang mereka miliki. Kayaknya perlu semua lah. Perlu semua. Iya. Yang menurut Abang sendiri lah. Kayak biasanya kan Abang sering kayak main tadi Tanjung Timur ya kan? Kalau yang enggak pernah dengar kabarnya tuh Tebo, Sarulamon, Bungo. Tebo tuh saya dapat sempat riset-riset juga kan, apa potensinya. Di situ kan ada apa penangkaran ini kalau nggak salah apa? Gajah. Tapi kalau di kotanya tuh justru yang menarik itu Kota Tua. Di situ tuh pernah didesain sama orang Belanda tuh jadi kota. Karena situ sampai dibikin ada pom bensin. Itu zaman dulu, dan itu cuma ada 2 atau 3 seluruh Indonesia. Yang masih utuh. Itu ya salah satu yang mungkin Abang pengen ya, Tebo itu ya perlu kayaknya. Tebo, dia juga punya Taman Nasional Bukit 30. Terus ada ini tuh suku pedalamannya tuh. Oh iya. Selain dari suku SAD, juga ada suku Talang Mama. Talang Mama ya. Yang Abang sampaikan tadi dengan rekap jejak Abang tadi. Apakah pencapaian bisa membuka peluang investasi dan kolaborasi bisnis untuk industri kreatif di Jambi, Bang? Kalau yang kita ada beberapa yang diajak untuk kolaborasi ya. Jadi kalau yang saat ini yang lagi jalan itu sama Korea. Oke. Ya. Jadi dia, itu termasuk investasi juga. Itu gimana ceritanya dengan Korea itu apa tuh? Lembaganya apa? Terus kegiatannya apa? Dia tuh turun dari KOCA. Dia dari Kementerian Korea. Oke. Terus turunannya lagi dari KOCA. KOCA tuh Korea Agency Kreatif apa gitu. Konten kreatif. Oke. Konten kreatif agency.
gitu. Nah, jadi dia dia turun ke Indonesia ngasih bantuan. Oke. Jadi ngasih bantuan itu tuh berupa ini kelas untuk Oh, konten. sharing session itu ya. Bukan sesi, memang kelas. Oh, memang kelas. Iya. Ini saat ini berjalannya udah planningnya kan sebulan lebih nih. Berarti nama kelas dia bukan satu kali pertemuan, dia beruntun berarti ya. Beruntun. Ada kurikulumnya gitu lah. Ah. Dan itu dia nge-invest di sini ya lumayan tuh. Alat-alat komputer tuh be ada 15 16. Itu sekelas ini untuk standar animasi. Oh, perangkatnya ya. Iya, perangkatnya ngeri-ngeri. Belum lagi dia ngasih apa? Kamera, lampu. Tapi semua itu untuk perangkat ajar ya. Perangkat ajar. Oke. Di situ abang berarti sebagai tutornya ya, pengajarnya. Instrukturnya. Instruktur bukan cuma kita bae. Jadi ada yang dari Korea, Oh. ada juga dari Indonesia TV. Terus pesertanya? Peserta dari Jambi, bahkan dari luar tuh kemarin pernah mau ikut, cuma diprotes. Nggak boleh gitu ya. Kemarin saya approve-nya dari Palembang. Oh, jadi bukan khusus untuk Jambi saja ya, bukan untuk anak-anak Jambi, tapi kayak Palembang masih terbuka gitu. Masih terbuka, cuman kemarin diprotes. Ngapain orang luar katanya, kita mentingin Jambi Ya, nih, kayak gitu fokus kan. kegiatan di Jambi. Ikut di Jambi. Oke. Di Jambi, akhirnya yang dari luar-luar tuh nggak di-approve. Masih banyak tuh daftar tuh, dari Palembang masih banyak daftar. Apa yang diajarkan di situ? Oke. Dari perencanaan, dari AI kan ada dari Korea tuh instrukturnya, sama perencanaan pembuatan konten juga dari Korea pun juga ada. Terus nanti nyambung lagi ke Indonesia TV itu untuk live streaming. Jadi konten-konten yang dibikin itu tuh rencananya mau ditayangin untuk di Indonesia TV. Berarti para pesertanya nanti harus membuat konten ya gitu ya, membuat produksi. Iya, harus buat konten. Jadi yang kita didik itu dia harus bikin konten satu orang satu. Oke, mandiri. Ini yang individu ya. Pokoknya ya, tidak ada pakai kru-kru yang lain. Pokoknya dia lah semuanya. Dia lah nyuting, dia lah editing, dia lah kameramen, dia lah sutradara, dia lah produsernya. Gimana respon atau hasilnya sampai sepanjang perjalanan kelas itu? Bagus. Kemarin sempat diminta penayangan kan di ini sama waktu itu ada festival apa ya? Festival Eloknian ya nggak salah ya. Nah, jadi waktu itu diminta penayangan di situ kan. Tayang di situ waktu itu di taman dekat bandara itu tuh. Tayang juga di Indonesia TV kan. Nah, terus pas kemarinnya kita udah mau planning, mau dikasih proyekan untuk apa? Promosi Jambi. Oke, Bang, kalau Abang sendiri melihat seperti apa, Bang? Pemerintah daerah di Jambi menggandeng industri kreatif film untuk mempromosikan Jambi sendiri. Harus itu. Cuma ada masalahnya. Masalahnya apa? Kadang yang kayak gitu tuh kadang-kadang dianggap kurang penting. Oh, Mereka lebih pentingin event. event ya. Padahal event kadang pengunjungnya belum tentu menarik dari luar juga ya. Itu. Iya, kalau boleh ngomong nih, event tuh oke. Oke. Nah, cuma permasalahan event tuh cuma di saat itulah. Ya. Sedangkan video tuh bisa berlanjut, ditonton sampai bertahun-tahun. Berarti perlu digenjot kesadaran pemangku kebijakan ya, supaya bagaimana bisa mempromosikan salah satunya lewat film itu ya. Kayaknya perlu digenjot, harus sadar kalau kayak video-video promosi atau dokumenter tentang potensi daerah tuh emang perlu dibuat gitu. Nah, emang mungkin kalau misalkan dia beranggapan mahalnya mendingan kami bikin event baik kayak gitu kan. Cuma masalahnya ini jangka panjang. Kalau event kan cuma habis di saat itulah. Habis itu sudah. Kalau yang video itu kan bisa tonton terus tuh. Berulang sampai bertahun-tahun pun masih tetap dipakai. Kan dulu kita pernah bawa, kan udah dapat support nih dari pemerintah Jambi kan. Oke, kami diundang waktu itu di Malaysia. Oke, putar film-film Jambi. Tahu responnya apa? Positifnya. Sampai mereka tuh tidak sadar kan. Jambi itu di mana sih? Sampai di Google kayak gitu kan. Dekat dari Malaysia nih. Kenapa kamu di sini semua tidak tahu ya? Berarti yang ditonjolkan di film itu apa? Potensi-potensi Jambi pasti? Potensi-potensi semuanya. Bahkan yang kami filmin itu kan rata-rata kan berunsur kebudayaan semua. Kebudayaan Jambi semua kayak gitu kan. Bahkan yang di orang-orang Malaysia itu sendiri itu ada yang ini menyadarin. Dulu kami adon ini. Kami punya kesamaan nih kayak gitu. Ya, serumpun lah ya kan? Iya.
Bahkan bahasa yang kita pakai nih, mereka tuh bisa ngerti. Mengerti. Iya. Karena kan kata mereka tuh bahasa kita ini ada mirip-mirip negeri sembilan ya kalau di Negeri Malaysia Sembilan, itu. iya, iya. Mirip-mirip. Bahkan saya kan kalau waktu itu kan saya ada syuting di ini Tanjab Tin kan. Tanjab Tin tuh kayak kami pakai bahasanya yang pakai dialek kayak Iya, gitu kan. iya. Nah, mereka tuh paham. Oh. Wah, aku baru kali ini belajar film Indonesia, tapi aku paham, nggak perlu pakai subtitle. Aku paham apa yang diucapinnya kayak gitu kan. Sampai budaya-budayanya pun ini mereka, aku pernah ini loh berseloko kalau kita. Seloko ya. Di sana tuh ada juga. Nah, cuman agak beda kalau di sini kan emang diterapin. Kalau di sana jadi mata pelajaran, pantun dan sebagainya tuh jadi mata pelajaran. Ada tuh videoin testimoni-testimoninya tuh. Bahkan tuh mereka tuh pengen ke Jambi. Iya, aku pengen lah ke Jambi ini kok seginian ya rasanya kayak gitu. Tapi pas sekali tengok tiketnya, aduh gimana perjalanannya? Nah, ini masalah nih. Karena kan direct langsung kan? Pesawatnya tuh kan dari kita nih Pekanbaru, Padang, Palembang. Nah, dikelilingin semua gitu. Nah, pergi ke Jambi nih. Lebih baik kesini aja lah kira-gitu ya. Berapa jam? Ini naik mobil lagi 6 jam. Itulah pusing mereka tuh. 6 jam. Nah, Pekanbaru atau Padang 12 jam. Itulah pusing tuh mereka tuh. Gitu, itu yang jadi masalah tuh. Transportasi juga tuh. Mungkin ada nggak Bang, mungkin dari komunitas para pegiat film di Jambi ini mungkin inisiatif, ayo kita bikin misalkan proyek bareng, mandiri, swadaya, swadana mungkin, kita promosikan daerah gitu. Ya mungkin film-film pendek gitu. Kan kami bikin itu terus. Melalui event, festival gitu. Iya. Mandiri ada. ada ya? Yang tanpa dibajetin sama orang ya, tanpa dibayarin itu. Iya. Terakhir kan kami ke Jepang, diundang ke Osaka Expo lagi. Oke. Gitu. Tapi kami ngangkat ini SD yang di depan Brownie. Di kuburan Brownie itu SD 26 nggak sih? SD tingkat. Dekat Pertiwi itu ya? Di tingkat yang seberang makam. Iya, seberang makam itu tuh. Makam apa tuh? Singkawang. Singkawang itu. Iya. Itu kami syutingnya tuh. Tentang apa tuh? Isu ini perempuan. Tugas-tugas perempuan itu. Perempuan bekerja. Kayaknya nonton filmnya lah. Itu film yang layak untuk buat diskusi. Kayaknya pas kemarin, itu banyak dapat penghargaan tuh. Yang kita diundang bener yang dibiayain tuh, yang ke Jepang. Agustus itu diundang lagi ke Rusia. Dengan membawa film tadi itu? Bawa film yang sama. Cuman... Judulnya apa tadi? Judulnya apa tuh? The Assignment. Tugas kalau bahasa Indonesianya kan. Di Rusia tuh karena dia ngasih waktu cuma selisih 2 minggu kan. 2 minggu untuk datang ke Rusia kan nggak mungkin. Ngurus visa udah nggak sebulanan kan. Itu makanya diurungin kemarin itu. Kalau panjang ataupun free visa kayak di Jepang, pergi juga mungkin. Bang, soal film itu Abang di situ berperan sebagai? Semua film saya sebagai produser. Berapa kru yang terlibat di situ tuh Bang? Dalam produksi itu Bang? Tergantung film. Kayak tadi lah yang kita bawa ke Jepang tadi misalkan. Ambil contoh satu itu. Itu kan karena nggak ada budgetnya tuh. Kami cuma modal makan doang. Nah, maksudnya berarti kan gini. Artinya dengan katakanlah modal minim, sebenarnya kalau kita bisa mensiasati dan ternyata tuh bisa jadi bagus kan gitu. Iya. Itu udah sampai 10 orang kemarin. Tapi karena rame sama siswa-siswa yang lain kan. Ya paling kan beli jajan. Mereka jadi talent ya, Jadi talent paling modal makan lah cuma. Kasih modal makan, selesai. Sama kawan-kawan yang lain juga mau bantuin nggak bang? Gitu. Mau bang, bikin apa bang? Kita ini syutingnya cuma sebentar kok, sedikit ini. Yang penting nggak terlalu makan budget. Oke, eksekusi. Jadi bang, menurut abang dari perbincangan kita ini sebenarnya apa yang dibutuhkan agar industri film sama ekonomi kreatif di Jambi ini bisa benar-benar diperhitungkan? Dari Dinas Pariwisata Kota tuh sempat ngebuka peluang, cuma nggak tahu kelanjutannya. Waktu itu sama India. Oke. Sama India. Waktu kan kita ditemuin kan, dia datang itu konsulat India yang di Medan. Waktu itu kan namanya pemutaran film. Jadi entahlah diundang itu konsulat India. Dia datang juga, plus juga sekaligus juga untuk pemutaran filmnya dia. Film India juga. Nah kemarin sempat ngomong katanya mau coba berkolaborasi. Kayak mana kalau misalkan anak Jambi itu belajar ke India. Itu salah satu kuncinya kolaborasi ya mungkin ya, supaya bisa benar-benar kolaborasi. Ya, kalau kolaborasi, terus juga kalau bisa pemerintah
juga Campur kalau tangan. bisa Ada. mengalokasikannya Oke. buat pembuatan dokumenter-dokumenter karena bagi saya itu sangat penting ya. Entah itu video promosi, entah itu video dokumenter tentang kebudayaan, tentu pariwisata bagi saya sih sangat penting. Artinya mungkin gini lah Bang, kalau Abang bilang tadi pendanaan. Mungkin kan kita tahu, anggaplah misalkan Pemprov Jambi atau semua Pemda lah kan setiap tahun ada ulang tahun ini kan. Ya mana tahu misalkan di setiap event ulang tahun mengadakan kayak Jambi ya, Pemprov kan ada Malam Keagungan Melayu. Misalkan kan itu biasa mengkurasi karya atau personal yang memang fokus di dunia budaya gitu kan. Kenapa tidak misalnya ada event semacam lomba film tentang Jambi gitu ya. Iya, masalahnya itulah yang tidak pernah diulik-ulik. Nah, harusnya kan tidak pernah sentuh-sentuh. itu kan kalau misalkan lah buat produksi lomba film itu kan banyak peserta. Kan banyak juga jadi promonya tentang Jambi sebenarnya. Banyak. Ini tidak tahu ya. Jadi kalau kayak yang mewadain seniman-seniman atau budayawan itu kan di Taman Budaya. Taman Budaya. Gitu. Oke. Nah, rasanya ya cuma film yang tidak diulik-ulik atau dicocol Ada sih jarang, ada sih tapi jarang. Tapi jarang Ada. ya. Nah, itulah. Itu saya agak ngerasa inilah. Sama juga kayak Malam Keagungan Melayu kayak gitu kan. Tapi kan tidak pernah ditayangin itu kan. Iya. Mereka tayangin tari, musik, yang biasa ini lah teater apa ya, kayak gitu kan. Atau itu seni lukis dan sebagainya kayak gitu. Nanti kalau film kayaknya kurang. Kita mungkin dia melihat sisi apa atau mungkin berpikiran oh film di Jawa lebih bagus daripada film Jambi kayak gitu kan. Nah, cuman kan kalau kita tidak pernah dikasih kesempatan, tidak pernah kita memulai mau kapan bisa tercipta kayak gitu kan. Sedangkan kami yang sini nih ngerintis nih kayak gitu. Bahkan sampai sekarang mungkin tidak tahu ya kalau pemerintah menyadari atau tidak ya. Soalnya ini sampai saat ini kan saya ada ini tuh kolaborasi sama ini China Daily Hong Kong. Oke. Nah, itu produksi untuk lokal gitu ya. Sebenarnya sih Indonesia instruksinya. Oh, lebih Indonesia. Tapi karena emang di Jambi, kenapa tidak ngangkat Jambi gitu? Iya. Iya. Nah, itu banyak tuh konten-konten lokal, konten-konten dari Jambi yang saya kirim ke Hong Kong tuh. Promosi ini, bahkan mereka tuh tanya, "Oh, ini ada ya di sana ya?" kayak gitu kan. Kurang lebih komentarnya kayak gitu lah. "Oh, ini unik ini kan. Kayaknya di semua negara ada, cuma ada di Indonesia," gitu. Apa tuh yang mereka katakan itu? Waktu itu saya ngangkat ini, Mandi Sapar. Oh, Mandi Safar. Nah, terus ada pompong apa? Pacu. Enggak. Nyebrang motor pakai pompong. Oh, iya. Nah, di luar negeri kan enggak ada. Iya, betul. Unik. Sesuatu yang dekat tapi ya. Iya. Bahkan waktu itu saya ngambil ini Pak, karena jarak ini paling jauh. Kalau kayak di Gentalan ini kan sedikit dekat kan. Saya ngambil yang di Nipa. Terus kemarin tuh ada ritual Besale. Besale yang SAD itu. Itu kan sangat langka itu ya. Bukan set ya, aku ngambilnya yang asli. Oh, bukan settingan berarti? Bukan. Emang asli. Saya tidak sengaja ketemu. Bahkan yang orang-orang yang kayak yang ngebina SAD itu kadang tidak pernah nengok itu dah. Nah, justru Abang dapat Saya dapat itu. Momen langka itu saya dapat kayak gitu nah. Iya, apa lagi tuh? Masih banyak lah yang lain-lainnya. Dulu fokusnya sudah beberapa produksi itu kan. Jadi apa pesan Abang terkait dengan industri kreatif di Jambi khususnya perfilman supaya lebih bunyi dan lebih banyak SDM-nya yang berkecimpung di dunia ini? Ini pendapat pribadi ya. Harapannya. Ya. Saya tuh berharap anak-anak muda itu mau belajar lebih lagi kayak gitu nah. Karena saya banyak temuin baru megang kamera udah ngerasa jago kayak gitu. Udah bisa ini udah bisa. Padahal ilmu kan terus nambah kayak gitu. Nah, itu kalau bisa SDM kita lebih ditingkatkan lagi. Terus juga kalau yang anak-anak Jambi yang hebat-hebat kan banyak juga. Nah, cuma permasalahannya dia tidak balik-balik Jambi. Iya, masalahnya tidak balik-balik Jambi lagi ya. Jadi dia stay lah di situ karena secara ekonomi lebih baik di luar situ. Gitu. Nah, itu kan kita yang ngerintis nih kan jadi terkendala. Gitu ya. SDM lah kuncinya ya, SDM. Iya, SDM. Nah, cuman ada beberapa yang
yang kadang-kadang kita temuin ini, mereka tuh udah ngitung-ngitung. Padahal dia belum. Ini contohnya nih ya. Contohnya yang kayak peserta konten kreator dari Korea ini, dia kan ada ini set jobnya dia jualan ataupun dia bikin konten weddingan. Nah, pelatihan dari Korea itu tahan ditinggalin. Dia lebih mentingin duit yang di depan dulu. Di depan mata gitu ya. Iya. Padahal yang itu kan enggak semua kesempatan bisa dapat kan. Apalagi pas materinya dari Korea. Kalau materi dari aku mungkin lah nih di luar bisa belajar dari saya. Iya. Yang dari luar nih kan sayang kan. Ya. Iya, karena ilmunya bagus. Dia malah milih jualan, malah milih ini. Bang izin bang, kami bantu jualan dulu. Kayak gitu kan. Kok malah bantu jualan gitu kan. Ada benturan hari Minggu bikin konten weddingan nggak dapat job kayak gitu kan. Aduh. Kita nggak approve jadi tek gitu ya. Iya. Kita sama tetangga kita di Palembang jauh nih. Dari segi SDM ya. Jauhnya. Makanya kami kadang-kadang dari Palembang tuh lebih enak untuk berkolaborasi sama orang Palembang. Mau bikin apa bang? Ayo aku ajak. Gak usah gitu-gitu sama aku. Gitu. Siap. Oke gas kayak gitu. Bang, terakhir nih bang. Saya mau ngajukan pertanyaan singkat ya bang. Pilihan. Abang silakan pilih. Terserah pilihan abang berdasarkan preferensi yang abang punya lah. Sungai Batanghari atau Gunung Kerinci? Sungai Batanghari. Sungai Batanghari. Situs perahu kuno Lambur atau Candi Muara Jambi? Candi Muara Jambi. Candi. Fiksi atau biopik? Fiksi lah. Fiksi. Garin atau Riri Riza? Riri Riza. Oke. Riri Riza. Oke, Bang Husni. Terima kasih perbincangan singkat kita ini. Semoga bisa memberi manfaat. Perkembangan industri kreatif hari ini menunjukkan bahwa ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada sektor konvensional, tapi juga pada ide, kreativitas, dan inovasi. Film dan audiovisual kini menjadi bagian dari peluang usaha yang mampu membuka lapangan kerja, membangun branding, sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang besar. Semoga ke depan semakin banyak generasi muda Jambi yang berani masuk ke industri kreatif dan mampu menjadikan karya sebagai peluang bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih pada Bang Husni yang sudah berbagi wawasan dan cerita dan inspirasi terkait film di Jambi. Saya Didi Rahmawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di Talkshow Jambi Bisnis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow semua sosial media jambisnis.com.